dari kemarin kalau kita ngeliat. Tapi ya kalau misalkan memang mau adu sustain ya thanks to Revitalize dibalikan keadaannya. Yap, itu dia. Revitalize yang memang sudah dibuka tapi Idok masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sepertinya akan tertangkap basah tapi tidak mau dilanjutkan lagi. Yes, dan Alter Ego ini agak sedikit meredam emosinya. Tidak terlalu terburu-buru untuk mengejar keberadaan dari Idok yang sudah tidak memiliki Revitalize pula. Yap. Begitupun dari Rin ya, yang sudah mulai menggeser juga haluannya. Rin akan menjadi target terus-menerus. Tapi ya lagi-lagi, mereka nggak mau greedy. Yap. Apakah ini memang dikalkulasikan dengan cukup tenang atau memang terlalu hati-hati, Wop? Oke, dan Zoya akan menjadi korban yang pertama tapi masih sempat untuk flicker dan juga menyelamatkan diri. Ya, secara stacknya juga masih belum maksimum ya, tapi Wop. Oke, tempatnya berbeda. Malah Hijume pun melakukan hal yang sama. Namun sekarang malah pergerakan dari Sujin dia tertangkap basah dan first blood menjadi milik dari Drips. Oke, dan Dairen harus dipaksa untuk mundur dulu ya setelah adanya dua pemain dari Alter Ego yang sama-sama membawa senjata. Yap, sementara sekarang, wow, ini Cici harus dihajar oleh dua orang sekaligus. Iya, yang satu bawa monumen, yang satu bawa celurit. Buset, bawa monumen. Iya. Bawa landmark loh dia. Dia bawa landmark sesayangnya. Dan Turtle sekarang sudah spawn juga. Sama-sama masih tertahan di level 4 dari kedua belah EXP lanernya. Akan dibagi dulu nih secara perolehannya untuk Drinks juga menambahkan EXP. Tapi Turtle sendiri. Turtle berhasil diamankan tapi coba lihat Nino sangat agresif. Ada satu lagi lewat lagi sensor tadi udah langsung dikeluarkan dan Nino yang harus meregang nyawa dia tersebut. Walaupun Dripsnya harus menghilang pula tapi Nino jadi satu korban tambahan. Yes, Idok memang tumbang juga. Tapi ini hal yang cukup menjadi sebuah keuntungan. Wop, bentar. Nah itu dia Hijume. Hijume. Satu tetes terakhir. Wow. Tidak ada flicker, tidak ada anti-graph ya. Yap. Tapi seenggaknya dari Alter Ego mereka menjawab bahwa assassin yang biasanya ngelepas turtle satu ini bisa mereka dapatkan di atas dari fighter jungler loh. Yap. Paling fighter jungler loh tadi lawannya. Iya, tadi memang karena tumbang juga kan untuk Suzuki-nya yang tadi lagi coba untuk nyebrang. Itu by moment ya teman-teman ya. By moment. Jangan tetap dipaksain juga. Oh dia bawa assassin lawan jungler. Iya. Lawan yang fighter jungler maju terus. Tergantung dari kondisi juga dan situasi ya. Tapi yang di rank hajar terus. Katanya kemarin Kaja Jungler udah mulai rame. Tidak akan login lagi. Kita lagi juga Oke, action pulse ya. Berhasil tenaga basah, dikrekan bisa-bisa Dairen. Tidak akan bisa selamat. Yap, even dari curtain scroll-nya sudah diupayakan ya dibuka oleh Dairen. Tapi sayangnya dengan hadirnya 3 pemain menuju ke arah top, ini nggak buat dari Dairennya selamat. Kombinasi sisi yang dimanfaatkan Alter Ego, Traction Pulse. Wah, itu dia ada satu lagi. Jika Federasi akan dikeluarkan, tapi ternyata Arfi masih memiliki sebuah celah sempit untuk bisa menyelamatkan diri. Dia Blazing Duet sambil biar gak kena tabrak sambil clear juga kan. Betul. Karena kan segen ya, siapa yang coba yang mau mendekat dia lagi Blazing Duet. Males. Gak dulu. Alright, tapi untuk RRQ mereka masih bisa membalaskan keadaan sih seenggaknya dari segi point kill juga. Dan lagi-lagi untuk keadaan yang cukup imbang sekarang, segi gold lead yang dipimpin sama Alter Ego juga gak terlalu jauh. Oke, lagi dan lagi Dairen bisakah dia bertahan tapi masih ada patrol Guardian untuknya pun masih bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang coba lihat Dino apa yang akan dia lakukan karena Dino pun terjebak dan ini aksi balasan dari arah kedua player berhasil ditumpahkan dengan sangat cepat. Ada Juve menembak dari kejauhan tapi tidak memberikan impact apapun. Iya, dan rotasi cepat yang dilakukan oleh RRQ juga akhirnya menjawab apa yang dilakukan oleh Alter Ego di arah top. Dan lihat Idok. Wah, Idok yang maju sendiri ke depan, Amri ke belakang ke balik arah tidak. Dan begitu pun dari keputusan untuk Dine ya, tidak mengontes ke area dari turtle-nya, lebih milih untuk secure karena purple buff-nya terlebih dahulu. Menjadi sebuah hal yang cukup bijak untuk dilakukan. Tapi masalahnya kalau sekarang ngelihat dari Alter Ego secara sisi power dia punya damage yang continuous. Tapi dengan follow up dari Hijume ini masih minim banget. Tapi mau tidak mau ada flicker tadi yang sudah dikeluarkan oleh Ritz. Dan sekarang tidak sempat sepertinya Ritz untuk bisa mengeluarkan ke arah satu shadow kill yang dia miliki. Kena unbreakable barusan ya. Kena efek tahun yang akhirnya membuat dari Line gak bisa selamat. Tidak sempat untuk balik ke squad shadow belakang. Dan item pertama dari Rins ternyata menuju ke arah Bloodseek untuk jauh lebih aman. Dan juga flash combo itu ngeganggu banget loh. Bener. Oke, tapi untuk Hijume ya, ternyata yang pertamanya menuju ke arah Sky Piercers. Dia benar-benar akan menjadi follow up damage di early to mid game-nya. Sembari menunggu Arfi menjadikan Trinity itemnya juga.
Arfi di atas mencoba untuk bisa menumbang lagi karena satu otomatis, tapi penjagaan dari Dairon masih sangat-sangat baik. Oke, Arfi masih harus mundur dulu ya. Ini udah mulai keseripet yoyo nih tipis-tipis ya kan. Mundur lagi dan terjadi keramaian sepertinya di area top lane. Yap, dan Fedra Strike dikeluarkan kembali. Itu dia. Memang di spam aja terus menerus ya dari feeder ice strike-nya yang akhirnya juga bukan cuma sekedar nyari poin kill, tapi memang benar-benar ngezoning saja siapapun yang ingin mendekat. Dan lagi-lagi hierarki mereka akan bermain di arah top yang mengetahui informasi artinya udah bermain ke arah atas tuh. Yap, dan tadi Gen Sonata juga kena beberapa kali arah dari Arfi. Mau tidak mau, Arfi pun harus pulang terlebih dahulu. Tapi serangan akan dibangun juga oleh pemain dari RRQ. Avatar Guardian masih sempat untuk menyelamatkan Nidok. Yap, dan juga Alter Ego masih sempat untuk bisa menyelamatkan outer top turret mereka. Tapi keuntungan yang cukup besar kali ini ditabung oleh hierarki juga dengan poin kill dengan 2.300 gold lead yang sekarang akan dikonvert menjadi keuntungan lagi dengan hadirnya Turtle yang ketiga. Dan ini harusnya akan menjadi momentum bagaimana Sutsujin memanfaatkan powernya sebagai fighter jungler di atas Assassin. Karena secara level juga kalau kita intip ya, Rine udah level 9, Sutsujin unggul level 1 di atas Rine. Karena sekarang ternyata lihat akan seperti apa lagi Jume. Tidak akan bisa untuk kabur dari tersebut begitu menyakitkan, tapi apa yang dilakukan Grip? Tidak ada bola damage, malah membuat dirinya pun sendirian terjebak, tidak bisa kemana-mana. Si Jume kayaknya keadaannya sedang tidak baik-baik saja ya. Gak tenang gitu loh, dari tadi ketempelan terus-menerus. Dan sekarang fokus dari arahnya bukan ke Turtle, dia mau cawo. Oke, kena ke arah beberapa player, tapi barusan terlihat dengan blazing yang dikeluarkan. Arfi pun tidak memberikan impact apa-apa terlalu Jian. Tidak connect, tapi mereka masih bisa mengusir ke arah pemain Alter Ego. Oke, dan perlahan RRQ menghipnotis dari Alter Ego. Semuanya termakan satu persatu. Si Jume yang gak punya space untuk bisa delivering damage. Action Pulse masih langsung terkena tadi karena hidung, tapi Fedora Strike kembali lagi masuk dan juga memberikan sebuah backup Drips. Ada satu kick dan tapi itu pada berbeda. Turtle berhasil diamankan bahkan untuk sekarang. Dari hidung yang berhasil langsung ditumbangkan, tapi Rine pun harus lejap di area tersebut. Dan Drips tadi berupaya untuk bisa memberikan cancellation terhadap Feeder Ice Strike. Tapi ternyata belum berhasil. Rine memang tumbang, tapi setidaknya Turtle bisa mereka dapatkan juga. Tapi keadaannya masih tetap bisa dipegang oleh Ararki ya. Keunggulan yang mereka miliki juga. Dan tadi Arfi saat dia coba untuk masuk kena tetes Feeder Ice Strike. Kena cicil juga dari Rhapsody. Gak selamat Waduh. gitu. Itu coba keserempet tetes sana doang nih Jume. Iya. Itu kena. Tipis ya, tapi Yap, wah, mau Drips. tidak mau Raging Self pun harus dikeluarkan guna untuk bisa defensif sedikit. Right. Dan juga dari Shadow Kill ya, yang ternyata masih kembali terlihat belum maksimum. Santai Sutsujin. Santai, Retribution on point karena unggul 2 level. Bagaimana tidak akhirnya membuat dari Purple Cloud milik dari Rine tercuri. Ya pokoknya datang Retri pulang. Ya, dan Rine ini akan semakin turun lagi dari sisi powernya ya. Yap. Semenjak kehilangan dari Purple, semenjak juga nggak ada lagi space untuk farming dan 2 hero yang butuh bawah. Wah kena lagi dong, oke selesai. Oke. Kemarin kita ngeliat bounce back dari Alter Ego dengan fighter-fighter atau tank-tank jungler ya. Ya. Membawa Karabaxi ya. Tapi kali ini 3 kali kegunaan untuk Rine dengan adanya Hayabusa. Terlihat cukup sulit. Apalagi kalau ngeliat dari Rine yang dia bisa masuk dengan adanya Quad Shadow. Tapi seringkali juga dia nggak bisa Quad Shadow untuk mundur. Sementara Nino kali ini sudah mulai dipegang juga dengan adanya Curtain Skull. Yap, tapi ditahan. Nino masih bisa sempat untuk bisa kabur. Arfi atas. Oke, dan depannya jauh Arfi. lebih. Wait, what? Arfi, walaupun sempat menggocek tapi tidak bisa mendapatkan reach. Benar-benar berbahaya. Yes, dan ini user Farsa Tap menangis melihat ini ya. Gocekan dari Arfi yang ternyata belum membuat dirinya selamat atas Feeder Ice Strike dari Rins. Bahkan 1v1-nya pun masih dimenangkan kembali oleh Rins dan Idok. Oke, Akan action menjadi Pulse. target. Nah, tapi Idok masih punya 4 Rogue Guardian loh. Jadi masih santai gitu loh. Alright. Masih aman aja dan Nino. Wah, Nino yang terjebak sendirian dong. Sekarang waktunya Nino untuk langsung mereka bisa dan selesai. Selesai. Di absen satu persatu. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Iya, dan upaya dari Alter Ego untuk bisa dapetin siapapun di lini paling depan even pun bahkan 1v1 aja dari damage dealernya antara Arfi dan juga Rins. Ini dari Alter Ego keadaannya semakin terlihat serba salah. Yap. Sekarang Rine harus mundur sedikit karena setuju dengan level 14 Federal Strike dikeluarkan kembali. Sakit banget traction pulse memang connect karena 2 player. Tapi apa? Attack sisi lanjutannya. Gak ada follow up damage yang cukup menjanjikan untuk bagaimana menumbangkan player-player dari RRQ.
Dominasi sudah mulai terlihat. 6.800 sekarang gold sedang di-lead oleh Aramco. Dimanapun Lordnya ini sudah mulai ditahan. Sedang di-pressure karena minimal. Akan coba untuk ke arah trigger untuk Holy Defense terlebih dahulu. Tapi tengahnya wave-nya nggak ada nih. Sehingga kali ini akan coba memanfaatkan satu wave aja di arah bawah. Yap. Sekarang dengan satu Lord ini, bisakah RRQ mendobrak habis ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Dairon yang menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengusir ke arah beberapa player dan tadi sudah terlihat impact-nya. Alright, dengan adanya sebuah kesabaran dari RRQ mereka berpuas saja dengan ace turret bottom lane yang hancur. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka tarik mundur lagi. Dan sekarang Sujin sudah level 15. Sedangkan Rine ini masih tertahan di level 13-nya. Jebak kayaknya. Betul. Wah, Dairon. Waduh. 1v1 nih. Oke. Tidak bisa kepada-pada. Dan selesai. Lagi dan lagi Rine. Tidak seperti Assassin ya. Iya. Selalu menjadi korban dan sepertinya mudah gitu loh untuk dipegang. Oke, kembali tertangkap. Menyisakan 4 player saja. Waktunya untuk RRQ bisa membabar habis pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Karena barusan ada belajar dari langsung dikeluarkan. Dan Darcy pun menjadi korban Winter Cloud dan dikeluarkan pula. Dan sekarang mereka berada pada defense yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi wave ini habis, malah terjebak. Ada satu Vengeance langsung diaktifkan. Dan Dido yang mulai maju kali terdapat. Tapi Dido yang menjadi korban. Alright, sebuah hero power juga akhirnya menjadi jawaban untuk Toy. Bagaimana dia cukup nyaman dan sebagai damage dealer, Arfi ini gak ada space sama sekali dan Ijume pun harus mundur lagi. Oke, Shadow Kill dikeluarkan tapi lagi dan lagi tidak ada korban bahkan Avatara Guardian. Benar-benar menjadi pendaratan maut untuk siapapun pemain Alter Ego. Yap, dan RRQ ya semakin unggul, semakin snowball apa yang sudah mereka bangun. Tapi lagi-lagi mereka nggak mau terlalu greedy. Mereka tarik mundur, coba untuk mengambil netral objektif selanjutnya itu loh yang ter-enhance nantinya. Split push yang coba untuk diupayakan oleh Rine pun tidak terlihat maksimal karena sekalinya dia kesergap itu udah pasti hilang sih Pak Pulung. Yep. Nih, emang harus baik-baik posisi mereka. Dan Ini kalian dia lihat. absenin satu-satu kayak kemarin Alter Ego di game yang pertama ya. Dan kalian lihat bagaimana ramainya Velodrome. Buset deh, penuh. Watch Party. Watch Party bisa sepenuh itu luar biasa. Hei. Halo yang di Watch Party. Halo, Watch Party. Lamai-lamai dulu dong. Tapi sekarang pertempuran akan terjadi. Karena Indok yang menjadi orang terdepan. Hei, apa tuh buat dia langsung aja dari mengenai ke arah Arfi dan Arfi yang langsung gila dengan sangat cepat. Walaupun sekarang daerahnya pun lejap. Tapi Rine menjadi korban pula. Dan Indoknya tertinggal sendirian selesai. Selesai Hul. Dan harusnya hanya menyisakan Hijume sendirian. Tidak ada lagi upaya untuk defense dan RRQ one straight push di arah bawah. Oke, one strike push tanpa ada jalur. Ini dia waktunya kepedangan. Yang kedua untuk RRQ. Dan RRQ Hoshi mereka akan menuju ke